Selama ini, banyak yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan sosok ratu dan penguasa gaib Keraton Pantai Selatan Jawa ataupun penunggu Laut Selatan Pulau Jawa. Sang Ratu Laut Selatan ini bisa menjelma menjadi manusia yang sangat cantik bak seorang ratu kerajaan. Beredar juga dari mulut ke mulut orang-orang terdahulu bahwa Nyi Roro Kidul bisa berubah bentuk menjadi ular yang besar. Sementara itu, Pantai Selatan yang menjadi daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul ini berhadapan dengan Samudra Hindia yang merupakan zona subduksi lempeng bumi. Sehingga jika terjadi gempa atau bencana dari Laut Selatan, seringkali disangkut pautkan dengan keberadaan sang penunggu laut tersebut. Berikut ini adalah 5 misteri mengejutkan tentang Nyi Roro Kidul. Titisan Putri Pajajaran. Adanya sosok penguasa Laut Selatan ini tidak hanya dipercayai oleh masyarakat Jawa kuno saja, akan tetapi legenda tentang Nyi Roro Kidul juga populer di kalangan orang Jawa, Sunda, dan Bali. Adapun suku Sunda mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan titisan seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang bunuh diri di Laut Selatan. Menurut cerita, sang putri ini diusir dari kerajaan karena penyakit kulit yang dideritanya dan membuat anggota keluarga yang lain malu. Kulit Putri Pajajaran ini bersisik seperti ular. Karena itu, banyak yang bilang bahwa Ratu Kidul ini kadang menjelma menjadi wanita cantik dan bertubuh ular naga. Istri spiritual raja. Sosok ratu yang berkuasa ombak Samudra Hindia dan istana di dalamnya ini juga dikenal sebagai pelindung dan pasangan spiritual pendiri kerajaan Mataram dan keturunannya, baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta. Seperti yang diceritakan oleh Kanjeng Pangeran Winarno Kusumo yang merupakan wakil pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, bahwa awalnya Pangeran Panembahan Senopati ingin mendirikan kerajaan baru, yakni Kesultanan Mataram. Karena itu ia bertapa di Parangkusumo atau Pantai Selatan, yang menyebabkan Sang Ratu Kidul merasa terganggu. Sang Ratu yang melihat Panembahan Senopati yang tampan lalu jatuh cinta dan meminta agar Panembahan menghentikan tapanya, dan sebagai gantinya Ratu Kidul akan membantu mendirikan kerajaan, dan ia dilamar untuk menjadi pasangan spiritual serta melindungi kerajaan. Tak hanya itu, bahkan Sang Ratu pun juga menjadi pasangan spiritual semua raja keturunan Mataram. Pakaian hijau. Beberapa dari kita mungkin sudah mendengar mitos larangan menggunakan pakaian berwarna hijau saat hendak bermain atau berkunjung ke Pantai Selatan. Peringatan ini diutamakan bagi mereka yang berkunjung ke Parangtritis dan Parangkusumo. Menurut mitos yang beredar, pengunjung yang menggunakan pakaian hijau ini akan menjadi incaran Sang Ratu Kidul. Tak jarang pengunjung yang bermain di Pantai Selatan tiba-tiba menghilang. Hal ini diyakini bahwa orang hilang tersebut telah menjadi tumbal Sang Ratu Kidul. Sedangkan bagi mereka keturunan Prabu Siliwangi akan dijadikan selir atau bala tentara Keraton Kidul. Karena kejadian tersebut, terdapat himbauan agar pengunjung tidak mengenakan pakaian atau atribut berwarna hijau, sebab Sang Ratu Kidul sendiri digambarkan sebagai sosok ratu cantik yang menyukai warna hijau. Merah Delima Soekarno. Misteri hilangnya mustika merah Delima Soekarno memang sudah bukan lagi cerita baru yang harus dihebohkan. Cincin merah Delima Soekarno diketahui memang telah hilang semenjak tahun 1963, tepat saat lawatan beliau ke Yogyakarta. Peristiwa hilangnya cincin merah Delima Soekarno itu diyakini terjadi karena pemiliknya yang sebenarnya, yakni Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, mengambilnya secara gaib. Sebelumnya, selama cincin itu tak di tangan Sang Ratu Pantai Selatan, kerajaan gaib Laut Kidul diketahui banyak digempur oleh kerajaan-kerajaan gaib di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa Nyi Roro Kidul mengambil mustika tersebut dari jemari Soekarno. Semenjak pengambilan cincin merah Delima itu, Soekarno secara berangsur-angsur hilang kesaktiannya. Beliau pada akhirnya dengan mudah dijatuhkan oleh lawan politiknya dengan tipu daya yang amat terstruktur dan sistematis. Pintu gerbang bertemu Sang Ratu. Selain legenda dan mitos tentang Nyi Roro Kidul, ada yang mempercayai tempat-tempat sebagai pintu gerbang untuk bertemu Sang Ratu. Di antaranya Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Keraton Surakarta Hadiningrat, Pantai Sembukan, Pantai Parangtritis, dan Wihara Kalyana Mita. Bahkan pemilik hotel di kawasan Pantai Selatan, Jawa dan Bali menyediakan kamar khusus untuk Sang Ratu. Salah satu yang paling legendaris adalah kamar nomor 327 dan 2401 Hotel Grand Bali Beach. Konon katanya kamar tersebut merupakan satu-satunya kamar yang selamat saat terjadi kebakaran besar pada tahun 1993 yang lalu, yang dipercayai dilindungi oleh Sang Ratu. Begitu pula dengan Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu yang memajang lukisan Ratu Kidul karya Basuki Abdullah. Selain itu, Pantai Watu Ulo yang terletak di Kecamatan Ambulu Jember juga dipercaya sering didatangi oleh Nyi Roro Kidul. Hal ini diungkap oleh penjaga atau juru kunci Watu Ulo yang bernama Ansori, yang mengaku pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan di sini.
Ansori memiliki keistimewaan yang tak semua orang punya. Dia mampu melihat dunia gaib dan masuk ke alam mereka. Menurutnya, kerutan dahinya yang membentuk lafaz Allah merupakan modal dan keistimewaan tersendiri dibandingkan banyak orang.